Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Akbar kembali menjumpai Anda, saudara, di Dialog Kabar Jambi untuk edisi hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Semoga saudara dan teman-teman nih, anak-anak muda keren di Jambi selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan pada hari ini, kita masih membahas tentang anak muda berprestasi dari Provinsi Jambi. Dan memang ketika kita membahas anak muda, biasa anak muda di Provinsi Jambi selalu dengan gerakan, gebrakan, dan juga aktivitasnya yang berdampak nih terhadap masyarakat. Salah satunya di bidang kesehatan. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah remaja peduli stunting. Karena memang stunting merupakan program prioritas nasional yang saat ini tengah digodok dan juga menjadi perhatian serius untuk membuat Indonesia ini siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Dan untuk menemani saya pada hari ini kita sudah hadir dua anak muda keren dari Provinsi Jambi ya. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu nih, saudara, ada yang cantik di sebelah saya. Ini ada Dr. Sonia Permatasari. Dokter. Halo. Jadi Dokter Sonia ini adalah teman saya sebenarnya. Iya. Tapi panggilnya apa nih? Kak Sonia aja lah ya. Terserah kamu, senyamannya kamu aja. Oke. Jadi Kak Sonia ini adalah Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2020 dan saat ini sedang aktif di bidang kesehatan ya. Yep. Apa juga dinas ya Kak tadi ya? Iya, lagi program internship di Puskesmas Kebun Kopi sama Rumah Sakit Raya Prima Jambi. Wah, lagi intensif juga, lagi banyak nih fase-fase yang sedang dihadapi nih sama Kak Sonia. Kita doain ya, semoga Kak Sonia nih segera dapat, kalau misalnya dokter kan tahapan selanjutnya mau spesialis ya Kak ya? Amin ya Allah, amin ya Allah. Nanti kita doain nih Kak Sonia bisa langsung spesialis. Dan selanjutnya nih, yang menemani Kak Sonia udah ada yang ganteng, gak kalah ganteng sama saya ya. Muji diri sendiri tuh gak apa-apa ya. Jadi ini ada Bang Fatoni. Ya, halo Bang Fatoni. Ya, jadi Bang Fatoni ini adalah Wakil 3 Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2024. Wah, Wakil 3 Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2024. Dan ini adalah memang salah satu istilah gebrakan ya, generasi berencana yang dibuat dan dihadirkan memang sebagai peer atau rekan sebaya untuk menyosialisasikan, salah satunya adalah pencegahan terkait dengan stunting. Dan untuk pemirsa serta saudara nih yang ingin bergabung dan juga berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja nanti di 0741 66385 atau di 0811 743-3133. Ngeblank sedikit saya ya. Oke deh. Iya, grogi. Udah lama nggak ketemu sama Sonia ya. Nah, oke. Kita mau tanya-tanya sama Sonia. Sonia. Nih kan udah sekarang jadi dokter. Dulu kesibukannya bisa diceritain nggak? Kan ini teman-teman ataupun juga remaja hebat yang ada di Jambi ini pengen kenal lebih lanjut nih sama Sonia. Boleh banget. Oke. Izin dulu lah ya. Tadi kan diperkenalkan, ini memperkenalkan diri juga ya. Memperkenalkan diri ya, oke. Halo teman-teman semua, bilangnya apa nih, sobat? Ya, bebas manggilnya ya. apa aja. Halo pemirsa dari TVRI Jambi, perkenalkan saya Dr. Sonia Permatasari. Saat ini sebagai dokter internship di Rumah Sakit Raya Prima dan Puskesmas Kebun Kopi. Untuk keaktifannya ya, untuk selama ini mungkin kita ngomongin proses sedikit ya. Kalau saya sama Rido ini emang udah bestie banget itu dari kita kuliah ya. Iya, betul. Dari kita sama-sama cemil, terus glow up sama-sama. Kalau menurut saya glow up itu bukan tentang wajah aja, bukan tentang penampilan aja, tapi bisa dari glow up karakter, bisa jadi glow up dari karir dan pencapaian. Dan menurut saya untuk saat ini kita udah sama-sama insya Allah sedang berada di puncak-puncaknya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menggapai puncak-puncak yang lebih lagi daripada ini ya. Wah, ini nih, ya saya sedang sama remaja yang ada di Jambi dan khususnya Kak Sonia. Kak Sonia ini memang dari dulu positif banget gitu ya, vibes-nya dan asik banget gitu. Memang dulu kita organisasi bareng-bareng ya Kak ya. Akhirnya sekarang kakaknya udah jadi dokter, sudah melalang buana kemana-mana. Dan nanti kita akan tanya-tanya lebih detail lagi nih. Kak Sonia selain jadi dokter, kemarin organisasinya apa aja, terus apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa kuliah sampai dengan akhirnya menjadi Kak Sonia yang sekarang. Tadi kata Kak Sonia kan glow up ya. Glow up bareng. Iya, glow up bareng. Nah, kita ke Bang Fatoni nih. Nah, ini Bang Fatoni ini yang masih fresh banget ya. Baru dilantik kapan nih, Bang? Tanggal 18 Juli 2024 kemarin. 18 Juli 2024. Dan ini menjadi Wakil 3 Duta Genre Provinsi Jambi. Nah, boleh cerita nggak sih sebenarnya genre itu apa? Terus sebenarnya fungsinya bagaimana dan dampak programnya apa aja nih? Oke. Jadi seperti namanya ya, Bang, generasi berencana. Kita sebagai generasi muda tentunya harus merencanakan kehidupan kita
harus mempersiapkan semuanya sedetail mungkin dari dini. Nah, programnya banyak sekali, terutama sesuai dengan tema kita hari ini, remaja peduli stunting. Nah, kalau dari Duta Genre sendiri itu ada namanya program Ini Genting, implementasi nyata genre cegah stunting. Jadi memang stunting ini sangat digaungkan sama pemerintah, terutama di Indonesia ya, karena memang dampaknya sangat buruk. Kemudian kalau dari saya sendiri, saya mempunyai program namanya Gerilya, Gerakan Implementasi Gizi Bagi Remaja. Nah, jadi memang di Jambi sendiri kan sekarang lagi marak-maraknya banget budaya nongkrong di kafe, kemudian juga makanan yang siap saji. Nah, itu membuat apa ya, gizi-gizi remaja itu semakin memburuk. Nah, di sini program saya berjalan. Oh sih, berarti ini istilahnya melihat takaran dari konsumsi ya yang dikonsumsi. Jadi belum tentu nongkrong di tempat yang keren, hebat gitu ya, ataupun tempat-tempat nongki-nongki sambil ngerjain tugas ya biasa ya, Son ya. Ini pengalaman ya, Pak? Iya, pengalaman ya. Biasanya memang cocok atau tidak dengan kondisi dan juga kebutuhan dari tubuh kita ya. Nah, tadi Bang Fatoni jadi Duta Genre untuk tahun ini. Kesibukannya Bang Fatoni sekarang kuliah di mana, semester berapa, dan aktivitasnya memang sudah dari Duta Genre kah, apa sebelum-sebelumnya ada duta-duta lain yang pernah diikuti? Oke, jadi aktivitas saya sehari-hari sekarang sedang menjalani di program studi manajemen mahasiswa tingkat tengah. Tingkat tengah, ya. Semester 5, jadi memang lagi sibuk mau magang juga, kedepannya doain teman-teman semuanya. Kemudian sebelumnya juga saya pernah menjabat sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2023, karena memang memiliki minat juga di bidang kebahasaan selain di genre ini. Nah, juga tahun 2024, pada tahun yang sama ini juga saya terpilih menjadi top 20 finalis Bujang Gadis Provinsi Jambi. Wow, berbakat banget. Merinding ya dengarnya ya, Bang Fatoni ini diam-diam gitu dalam 1 tahun yang sama ada beberapa kegiatan gitu lah yang diikuti sekaligus, dan salah satunya tadi menjadi Duta Genre Provinsi Jambi dan juga sempat mengikuti Duta Bahasa ya. Iya, pada tahun kita kemarin. Kita perdalam lagi nih sebenarnya apa saja sih perbedaan dan juga program-program yang dihadirkan untuk berdampak nih kepada masyarakat. Kita ke Kak Sonia. Kak Sonia kan tadi sudah menjelaskan nih saat ini sedang sibuk dalam aktivitas intensifnya ya, ataupun juga apa ya kalau dalam kedokteran intensif itu artinya? Magang kali ya, magang yang dibayar. Ada magang yang dibayar, ya. Magang menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Nah, sebelumnya nih Kak Sonia, kan Kak Sonia udah jadi Duta Genre juga tahun 2020 ya, dan satu forum ya dengan Pak Tony ya. Nah, sebelumnya Kakak ikut apa aja nih Kak Sonia dari dulu, kemudian minatnya, bakatnya, mungkin dari SMP, terus SMA sampai dengan saat ini? Beneran dari SMP banget nih. Boleh. Biar tahu nih, maksudnya persiapan untuk menjadi seorang dokter ya, kalau cita-citanya dokter itu apa aja sih sebenarnya gitu? Storytelling. Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin tentang perjalanan, pertama mungkin dari SD dulu, spill sedikit ya. SD aku deket sini nih, SD 147 Kota Jambi. Dari situ sih aku penyesuaian banget, karena sebelumnya aku tuh SD, tapi di salah satu SD yang nggak begitu terkenal. Cukup bisa dibilang di daerah kabupaten lah ya. Nah, kemudian aku pindah, terus aku penyesuaian banget tuh, oh ternyata pindah ke SD di daerah kota itu beda ya, bedanya gini, ternyata ambisiusnya beda, kemudian ternyata persaingannya juga ketat banget. Nah di situ aku belum bisa gape ranking tuh, masih kejar-kejaran, masih ya 10 besar, tapi belum bisa kejar-kejar sampai 5 besar belum tuh. Terus makin-makin ke semester-semester berikutnya di kelas-kelas 6, nah mulai kegapai tuh, udah mulai kegapai. Akhirnya aku bingung tuh, waktu itu kan tren-trennya kan masuk SMP ya, sedangkan orang tua aku tuh bilangnya masuk MTS aja gitu kan. Hah, kayak mana? Aku kan nggak kenal teman-teman. Perdebatan Ya, perdebatan biasalah kan. Dalam sesi pendidikan itu pasti akan ada perdebatan antara orang tua sama si anak, beda keinginan gitu kan. Nah aku sih pengennya ikut teman-teman tuh SMP, sekitar SMP 17 atau SMP berapa gitu kan, SMP 7 yang tren-tren lah gitu. Aku nggak kenal sama sekali nih, masuk MTS apa ya gitu, nggak kenal, bener-bener nggak tahu. Akhirnya ya udah ikut aja atas izin Allah ya dan izin orang tua. Akhirnya aku MTS negeri gitu, MTS negeri di salah satu MTS yang ada di Kota Jambi. Nah, ternyata di sana justru banyak banget ilmunya. Menurut aku dasar dari seorang manusia itu terlepas dari kita yang butuh pembelajaran dari segi intelektual, kita juga butuh intelektual dalam segi agamis gitu. Karena menurut aku itu jadi pondasi banget. Mungkin kalau aku nggak masuk MTS, aku nggak bakal kenal kayak doa-doa yang cukup panjang, tahlil-tahlil, kemudian salawat-salawat, ikut berzanji. Terus tuh
pembelajaran tentang fikih, akidah, akhlak, masya Allah, pokoknya bener-bener menjadi dasar banget. Dan di situ aku lihat bahwa pola remaja pada masa SMP itu kan masa peralihan ya, masa peralihan pergejolakan. Mohon maaf, mungkin ada juga yang istilah kenakalan remaja itu paling kuat di masa SMP. Ada istilah kebut-kebutan, kemudian mohon maaf pacaran yang agak berlebihan. Kemudian juga mohon maaf ada juga yang mungkin sampai ke tahap hamil tidak diinginkan. Itu kan terjadi pada fase SMP tuh ya rata-rata. Nah kemudian alhamdulillah karena kita tertameng dan tercover dari pendidikan agama, banyak sekali sih apa ya kalau aku bilang ya, dari guru, dari orang tua dan juga dari lingkungan sekitar tuh support banget. Nah akhirnya lewat tuh, lancar tuh kan, fase lancar. Yang pertama lewat ya? Fase-fase berat, fase-fase kita remaja yang berat tuh udah lewat tuh. Nah terus aku lanjut lagi fase SMA. Nah waktu SMA itu kan berat lagi tuh, karena waktu itu sebenarnya kalau lihat kita kan waktu itu kan NIM ya. Iya. Nah masuk SMA itu NIM. Jadi NIM aku tuh sebenarnya bisa aja nembus SMA-SMA yang cukup terkenal gitu kan. Nah tapi balik lagi, restu orang tua lagi. Karena orang tua bilang ya udahlah yang deket rumah aja katanya. Yang penting bisa sekolah ya. Aku kan bukan yang keluarga yang mampu benar, enggak lah ya, menengah ke bawah. Jadi ngikut aja. Karena kata orang tua kalau jauh nanti susah, nanti kendaraannya susah, nggak ada yang nganter. Nanti juga kalau mau makan nanti gimana, nggak ada yang nganter. Berarti gitu. banyak reason dan alasan lah ya orang tua akhirnya tidak mengizinkan kalau Kak Sonia pergi jauh. Iya. Nah berarti Kak Sonia setelah itu masuk ke kedokteran. Itu dari SMA langsung ke kedokteran. apa tuh persiapan ujian atau jalur undangan Kak? Nah alhamdulillah ya lagi, alhamdulillah ya. Karena tadi aku tuh kan lagi SMA itu kan aktif banget tuh, lomba ikut, apapun itu ikut, lomba-lomba LCC ikut. Olimpiade pernah join juga, terus tuh 4 pilar pernah join, pokoknya semua lomba diikutin. Gak tau lah guru tuh nyuruh, ayo Sonia ikut, ayo ikut. Jadi ikut, akhirnya piagam banyak banget gitu kan. Nah di situ awalnya kepikir untuk apa sih punya piagam sebanyak ini, kertas-kertas gitu untuk apa sih. Nah ternyata di akhir di kelas 3 itu berguna banget. Karena waktu itu kan sempat ke nasional juga waktu itu untuk dari perwakilan dari SMA untuk Provinsi Jambi ke nasional kan, tempat mewakili Jambi tuh. Itu di acara apa Kak? Itu olimpiade kayak apa ya, kayak lomba-lomba koperasi siswa gitu. Wah, berarti sudah pernah mewakili Provinsi Jambi ya? Udah waktu itu. Nah jadi berangkat tuh, oh ya itu perdana nyobain naik pesawat. Naik pesawat gratis ya? Naik pesawat gratis perdana, aku nggak tahu naik pesawat gimana. Terus perdana ya udah. Nah terus ternyata berguna banget ya sertifikat itu ya, kayak kita kumpulin, dapat tuh. Akhirnya alhamdulillah itu yang aku approve, masuk ke tahap SNMPTN. Istilahnya kalau orang bilang jalur undangan ya. Wah, jadi SNMPTN, jadi tanpa tes gitu. Kak Sonia ini berarti masuk di Fakultas Kedokteran, ini adalah mahasiswa jalur undangan. Wih, keren banget ya Kak Sonia ya. Tapi nanti kita tahan lagi ya Kak Sonia ya. Ini banyak nih cerita-cerita seru dari Kak Sonia, karena tadi ada prosesnya, ada langkah-langkah dan hal-hal lainnya yang harus dilewati gitu. Nah, kalau Bang Tony, tadi kan Bang Tony ini ceritanya banyak nih. Ada sudah mulai tertarik di beberapa duta juga, dan pernah juga ikut duta yang skalanya nasional juga ya waktu itu. Boleh cerita nggak Bang, apa aja sih yang akhirnya membuat Abang nih banyak banget minatnya di genre juga, duta bahasa juga gitu. Kenapa sih Bang gitu? Oke. Jadi sebenarnya saya sendiri tuh memiliki jiwa kompetisi yang tinggi memang dari sama kayak Kak Sonia tadi, memang dari SD, SMP, ya anaknya ya. SMA juga juara 1 di kelas. Jadi memang duta genre, duta bahasa kan memang salah satu duta yang terbaik ya di Provinsi Jambi. Jadi ya lumayan tertantang, dan juga melihat kalau kemarin daftar di duta bahasa memang melihat dari segi keprihatinan, di mana saya dari daerah seberang ya Kak Bang. Nah ada kondisi di mana ketika saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sana, itu lumayan di apa ya, sama teman sebaya tuh apa sih ke Indonesia banget gitu. Padahal memang tujuannya kemarin tuh mau mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, mulai dari keprihatinan itu mencoba daftar di Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, kemudian alhamdulillah menjadi terbaik 5 Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, kalau di Duta Genre sendiri juga keprihatinan yang sama kan, masalah di Duta Genre itu ada 3 masalah yang sering dihadapi remaja ya Bang. Nah, saya melihat di lingkungan sekitar memang banyak banget masalah-masalah yang dihadapi remaja, seperti ya pernikahan dini, banyak banget teman-teman yang seusia saya yang sudah menikah, mereka belum memiliki kesiapan yang matang, ekonominya belum ini, terus mentalnya belum stabil, dan ya akhirnya cerai dan segala macamnya. Jadi memang mau mengedukasi mereka dan juga
bahwa pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa itu perlu buat kita pahami agar tidak terjerumus ke dalam 3 permasalahan yang sering dihadapi remaja itu kalau Duta Genre. Wah, berarti ada salamnya ya kalau nggak salah Duta Genre? Kalau Duta Genre salamnya. Oh, salam Genre. Kalau bahasa salamnya literasi. Oh, salam literasi. Ya, jadi Genre ini fokusnya memang sangat erat kaitannya dengan topik kita pada hari ini, teman-teman. Jadi, kenapa sih akhirnya kita membahas dua kakak-kakak yang cantik dan abang yang ganteng datang hari ini? Memang itu terkait dengan stunting, ini salah satu program yang menjadi fokus ya yang saat ini harus diselesaikan, dan asal muasal tadi salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini seperti itu ya, dan juga tadi perilaku lainnya baik perilaku bersiko, kemudian penggunaan nafsa dan yang lain. Nah, kalau kita membahas tentang stunting dan lebih jauhnya adalah perilaku bersiko yang berhubungan, ini sebenarnya kalau si Tony nih melihat situasi yang ada di Provinsi Jambi dan Kota Jambi, bagaimana sih kesadaran anak muda dan remaja terkait dengan kesehatan diri deh, gizi remaja deh dulu kalau gitu. Kalau di Provinsi Jambi sendiri angka stuntingnya kan udah di kalau nggak salah tahun 2021 itu 21,8. Kemudian di 2022 turun menjadi 18%. Nah, 2024 ini harapannya pemerintah ingin angka stunting itu turun di bawah angka nasional yang 14% itu, jadi menjadi 12% lah. Nah, memang keadaan stunting gizi terkait remaja yang ada di Provinsi Jambi ini agak kurang, makanya tadi saya membawakan program Gerilya itu sendiri, gerakan implementasi gizi remaja. Nah, memang gerakan implementasi gizi remaja ini dibuat sedemikian rupa, se-fun mungkin, sebahagia mungkin, karena memang targetnya remaja-remaja tadi, mereka mau belajar kalau memang ada media. Iya, medianya tuh seru gitu. Oh, baik. Berarti penggunaan media yang menyenangkan gitu ya. Jadi memang ada namanya kartu gizi pintar di situ, kemudian juga ada gamesnya tuh yang seru buat mereka tertarik ingin tahu terhadap gizi itu sendiri, Bang. Wah, baik. Nanti kita akan tanya-tanya lagi nih sama Bang Tony dan juga Kak Sonia, tapi kita akan tahan ya. Ini menarik ya, bahwa ada nih program yang mendekatkan remaja dengan permainan-permainan yang menyenangkan, salah satunya untuk membuat remaja ini mulai sadar bahwa pemenuhan gizi dan hal-hal lainnya yang dipersiapkan sebelum menikah ya. Tadi Bang Tony bilang menikah tuh bukan hanya tentang cinta ya, tapi menikah adalah tentang kesiapan. Nah, usai jeda kami masih kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan pembahasan kita masih terkait dengan remaja peduli stunting. Tadi kita udah dengar nih dua hal dari Bang Tony, kemudian juga Kak Sonia tentang pandangannya terkait dengan remaja yang harusnya sudah mulai menumbuhkan minat dan bakat sedari dini agar nanti mempersiapkan kehidupan yang lebih baik itu jadi lebih mudah gitu ya Kak Son ya, dari hal-hal dasar kemudian akhirnya bisa menjadi yang saat ini. Nah, tadi Bang Tony juga udah bilang salah satunya yang menjadi prihatin untuk remaja saat ini ada kemudian terkait dengan pemenuhan gizi ya. Nah, bahwa stunting itu ternyata tidak hanya dari fase ibu yang sudah mulai mengandung, kemudian dari fase 0 dan lain, tapi stunting itu memang harus dipersiapkan dari sedini mungkin gitu ya. Nah, kita tanya nih sama ahlinya deh, Kak Sonia nih, karena Kak Sonia ini bidangnya adalah dokter. Nah, Kak Sonia, kalau membahas tentang stunting secara medis itu sebenarnya stunting itu apa sih, Kak? Oke, kita bahas secara medis dulu ya. Serius dulu. Iya, serius dulu. Gak cengengesan dulu. Oke, jadi kalau kita bahas tentang stunting, kita tahu definisi dulu, terminologi. Jadi stunting itu sering salah diartikan oleh masyarakat awam. Mereka ngehnya kalau stunting itu hanyalah istilahnya pendek aja. Ya kan, bener ya? Nah, padahal stunting itu lebih complicated lagi. Terminologinya lebih luas. Jadi definisi stunting itu adalah suatu kondisi di mana memang anak itu ada gangguan dari segi memang berat badannya, maksud saya tinggi badannya atau panjang badannya tidak sesuai dengan usianya, teman seusianya. Oke, panjang badan atau tinggi badan ya, tidak sesuai dengan teman seusianya. Nah, kemudian itu diakibatkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Nah, kekurangan gizi kronis. Nah, kemudian indikator lainnya selain tadi dari panjang badan dan tinggi badan, kekurangan gizi kronis, satu lagi yang paling penting, bahwa fungsi kognitif atau perkembangan dari otaknya juga terganggu, sehingga ini anak ya punya kecenderungan nggak nyambung kalau bahasanya itu, diajarin kurang nyambung cepet, beda sama teman-teman mungkin lebih cepet tangkep, cepet nanggap. Nah, kalau untuk anak stunting itu dia lebih seperti apa ya, agak lola gitu. Nah, bahasa anak gaulnya tuh lola gitu ya. Nah, gitu. Mungkin salah satunya gitu salah satunya. Nah, jadi kalau orang bilang bahwa stunting itu
pendek nih, pendek, stunting. Enggak. Jadi penentuan stunting itu juga ada indikatornya, yaitu dari kurva pertumbuhan. Ada kurva pertumbuhan dari WHO. Nah, kalau untuk ibu-ibu sendiri atau mungkin nanti ini calon-calon ibu nih harus tahu nih bahwa kurva pertumbuhan itu dapat dilihat di buku KIA. Buku KIA itu buku kartu ibu dan anak yang warna pink tuh, yang sering bawa ibu-ibu hamil tuh. Nah, di bagian belakangnya itu ada kurva pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan per umur, berdasarkan umur. Itu kalau untuk perempuan warnanya pink, kurvanya untuk laki-laki warnanya biru. Baik, jadi kalau secara medik itu ada terminologinya yang memang tidak hanya membahas tentang tinggi badan ya, tapi hal-hal lainnya juga terkait dengan kemampuan anak di luar dari gangguan tertentu ya, tapi salah satunya fungsi kognitif yang tidak berkembang secara maksimal seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Oh itu ya yang jadi apa istilahnya catatan juga nih untuk anak-anak muda harus sudah mulai memenuhi gizi, karena sering nggak sih kalau dulu di sekolah-sekolah itu ada apa ya, pil tambah darah ya? Benar. Sebenarnya fungsinya apa sih Kak? Apakah salah satunya juga untuk mencegah stunting atau gimana Kak? Oke, ini mungkin aku bakal senggol sedikit ya tentang genre-genrenya juga ya, karena juga aku pernah juga berkecimpung di sana ya. Jadi kalau kita ngomongin remaja nih, remaja itu butuh persiapan untuk menjadi seorang ibu, benar? Nah, persiapan untuk menjadi seorang ibu itu kalau dari rekomendasi dari BKKBN itu mengkonsumsi setidaknya minimal 1 tablet tambah darah per minggu. Nah, itu rekomendasinya setidaknya. Tapi kalau mau konsumsi setiap hari, oke aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya, kalau untuk apa sih fungsinya tablet tambah darah itu? Nah, kita tahu bahwa tablet tambah darah itu apa? Darah kan? Untuk penyakit yang berhubungan sama darah apa aja? Anemia salah satunya. Nah, anemia ini adalah suatu penyakit yang jika dibiarkan secara kronis, jadi si ibunya itu akan menjadi bumil kek. Nah, jadi kek itu apa itu? Kek itu adalah kekurangan energi kronis. Bisa dilihat dari HB-nya, kemudian lingkar lengan atasnya yang kecil. Nah, begitu. Jadi jika ditanya gitu ya, tablet tambah darah penting nggak? Penting banget. Bahkan pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah itu seminimalnya 90 tablet dalam satu kehamilan gitu. Dalam 9 bulan itu 90 tablet. Baik, berarti setiap hari minimal 1 ya. Tapi kalau untuk anak-anak remaja bisa nih kalau seminggu sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Itu paling mentok. Standar paling Nanti kita coba perdalam lagi ya sama Kak Sodia ya. Sebenarnya apa saja program-program yang mendekatkan diri remaja nih untuk sama-sama mulai sadar bahwa stunting ini harus dicegah itu bukan hanya pas ketika sudah menikah ya, tetapi memang jauh sebelum menikah pun sudah harus dipersiapkan dengan baik. Nah, Bang Tony ini tadi kan bilang ada apa ya perilaku-perilaku berisiko yang dari apa ya remaja ini sendiri, salah satunya adalah pernikahan dini, kemudian seks pranikah ataupun juga kehamilan tidak diinginkan. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang pencegahan stunting dan peduli stunting, usia yang ideal untuk seseorang akhirnya memutuskan, oke deh saya mau menikah. Karena tadi kan Bang Tony bilang saat ini di lingkungan banyak nih anak-anak seumuran saya udah menikah. Memang tidak boleh ya seumuran Bang Tony udah menikah. Nah, itu seperti apa Bang? Oke. Jadi tentunya kalau menikah tuh harus ada kesiapan ya. Kalau banyak banget kesiapan, siap mental, siap ekonomi, siap finansial dan segala macamnya. Nah, jadi kalau usia idealnya buat menikah laki-laki itu di usia 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Udah ideal ya? Kalau saya belum. Belum. Kalau saya baru 20 tahun. Abang udah. Jadi kita berdua sama deh. Oke, berarti kalau laki-laki 25 di usia 25 tahun. Nah, kalau perempuan itu di usia 21 tahun. Nah, usia 21 dan 25 ini dianggap laki-laki dan perempuan juga memiliki kesiapan. Tapi kalau memang di usia ini juga belum, ya kita harus lagi melihat siap atau tidaknya mereka. Ya tidak harus udah usia 21 nih harus nikah karena udah ideal umurnya. Tidak. Jadi juga harus dilihat kesiapan-kesiapan yang lainnya. Apa aja tuh Bang? Kesiapan lainnya misalnya? Ya kesiapan mentalnya kan juga sebagai ibu hamil ya, nantinya calon ibu hamil tentunya kita harus menyiapkan mental juga ya Bang, kakaknya juga harus siap mental. Jadi kalau mental juga nggak siap buat menikah ya anaknya juga bakal nanti stunting tadi yang dibilang dan iya baik karena sudah apa ya istilahnya kesiapan dirinya kurang baik akhirnya proses dalam rumah tangga misalnya nantinya akhirnya tidak maksimal ya Tony ya. Drama baik terus kayaknya drama terus kalau nggak siap finansialnya juga nanti makan anaknya gimana, stunting juga nanti jadinya. Oke, baik, berarti kalau misalnya mau menikah itu harus ada berapa kesiapan yang dinilai kalau dari perspektifnya genre dan juga Pak Tony nih? Jadi kalau dalam genre itu kan ada 8 fungsi keluarga ya Bang. Nah, di antaranya ada fungsi agama tadi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya ya. Ya 8 itulah banyak lah Bang.
Oke, baik, penerapan itu yang menjadi salah satu fokus ya, untuk melihat bahwa seseorang itu siap atau tidak. Di luar dari fisiknya juga harus kuat, kemudian mentalnya juga harus sehat gitu ya, sama finansialnya udah ada. Jangan sampai cuma dilamar karena cinta ya. Ngomongin mental, BTW Bapak. Iya, nanti ya Bu ya. Jadi ini memang karena jadi memang kalau dulu di kampus kita sering kolaborasi ya. Jadi kalau secara medik dan secara psikisnya sering membuat programnya sama gitu ya, Kak Sonia ya. Nah, Kak Sonia tadi kan dibilang sama Bang Tony nih bahwa harus ada siap fisik dulu. Kenapa sih perempuan atau misalnya laki-laki itu harus siap fisik dulu kalau secara medis? Karena kan ini berhubung erat ya Kak ya. Dan itu secara mentalitinya kenapa? Mungkin kalau finansial nanti Bang Tony bisa perdalam lagi kenapa. Nah, kenapa Kak? Oke, kalau ngomongin tentang fisik ya, kita tahu bahwa untuk remaja putri yang notabene-nya misal masih usia 14 tahun, di bawah 21 tahun ya, itu dari segi panggul. Nah, panggulnya juga belum oke atau belum pas untuk menerima kelahiran dari bayi, sehingga untuk normal pun sulit. Nah, untuk resikonya berarti harus SC. Nah, SC dari segi medisnya boleh-boleh aja, tapi dari segi penyembuhannya kan untuk antara SC sama lahiran normal kan agak lebih lama ya SC ya. Nah, jadi itu pertama. Itu salah satunya. Salah satunya dari segi panggul. Kemudian dari segi HB, bahwa anak-anak atau remaja putri itu kecenderungan HB-nya itu agak rendah ya. Karena mereka itu kan untuk jajan mungkin masih sembarangan. Dan juga kita harus tahu bahwa ada istilah kecacingan. Nah, anak-anak remaja SD, SMP itu kan masih sering tuh kecacingan ya. Karena kadang jalan nggak pakai sendal gitu kan, main nggak pakai sendal, terus jarang cuci tangan. Nah, jadi juga sering kecacingan nih. Nah, kecacingan ini kan bisa bikin anemia juga. Nah, anemia terjadi paling sering pada remaja putri, baik itu remaja putri SMP ataupun SMA. Nah, jadi sehingga jika seorang remaja putri terlalu dini menikah dan hamil, sehingga belum ada kesiapan dari segi fisiknya. Nah, begitu. Untuk panggul tadi, untuk istilahnya itu adalah CPD, nah gitu. Cephalopelvic disproportion. Jadi panggulnya terlampau kecil, bayinya besar gitu. Baik. Jadi tidak akan bisa dilahirkan secara normal. Sulit gitu sekali, ya. nyangkut biasanya. Oh, nyangkut. Baik. Jadi lebih baik memang usia yang idealnya minimal ya di 21 tahun. 21 tahun. Jadi tadi kata Bang Tony kalau 21 25 jangan sampai dibilang sama tetangga kok belum nikah-nikah ya. Udah tersindir ya, Pak? Enggak lah ya kayaknya ya. Baik, nah itu tadi salah secara fisiknya ya. Terus kemudian secara psikis kenapa Kak? Harus 21 dan 25. Oke. Aduh, jadi kayak genre-genre banget aku ya. Iya. Gak apa-apa. Aku seneng banget nih, udah lama soalnya sharing. Bercerita tentang gitu ya. Jadi kalau untuk dari segi mentalnya nih. Nah, kalau untuk dari segi mental bahwa kita tahu, mungkin Bapak tahu juga nih tentang istilah baby blues. Baby blues syndrome, kemudian depression postpartum, itu adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan di mana si ibu itu ada suatu gangguan, bukan secara yang permanen enggak. Itu biasanya paling sering berkaitan sama kesiapan ataupun dorongan dari orang sekitar. Nah, misal ini ibu tiba-tiba maaf ya, hamil di luar nikah gitu kan. Hamil di luar nikah, tidak ada pertanggungjawaban dari pihak suami, misal ya, sehingga si ibu ini harus menanggung beban hamil. Kan hamil itu kan bukan hanya ibu saja harus bertanggung jawab, tapi dari segi suami juga harus bertanggung jawab untuk dari segi dorongan supaya ibunya semangat, supaya ibunya mau makan, kan gitu kan, kadang harus disuapin suami baru mau makan, itu kan macam-macam. Nah, sehingga ketika seorang ibu harus hamil sendirian, mohon maaf ya, jadi bebannya harus agak terlampau berat bagi dia. Apalagi mungkin dari segi yang tadi saya bilang, kehamilan tidak diinginkan tadi, KTD ya, dari segi keluarga ada juga yang tidak support, karena mohon maaf, kalau untuk di kita kan orang timur ya. Jadi kalau kita orang timur itu kan istilahnya masih tabu ya, hamil di luar nikah ya. Nah, jadi mungkin dari segi keluarga ada yang nggak support, terus mungkin sering dikucilkan juga. Mohon maaf, mungkin sampai ada yang nggak dianggap sebagai bagian dari keluarga lagi. Nah, kan mental lagi nih, balik lagi ke mental. Apalagi kalau tadi kan di awal Kak Sonia sudah bilang juga bahwa fase remaja itu kan fase mencari identitas ya. Jadi belum selesai tugas perkembangannya di fase remaja, tapi sudah harus membuat tugas baru yang harusnya diselesaikan di tahap berikutnya gitu ya, di tahap dewasa awal ataupun juga remaja akhir gitu ya. Baik. Nah, Bang Fatoni, tadi kan udah di sebelum Kak Sonia menjelaskan sudah janji nih mau menjelaskan tentang kenapa akhirnya secara faktor ekonomi juga berpengaruh nih sama kesiapan pernikahan. Oke. Itu tentunya pernikahan tuh butuh banyak banget persiapan ya Bang. Tentunya tadi faktor ekonomi juga. Ya,
sebagai calon ibu dan ayah persiapannya ya mulai dari anak lahir, mulai dari ya dia besar, dia tumbuh dewasa, itu banyak banget ya yang harus dikeluarkan ekonomi finansialnya. Nah, maka dari itu kita sebagai calon ibu dan ayah harus mempersiapkan itu sejauh hari, sejauh-jauhnya agar tidak apa ya, anak kita tuh tidak merasakan kekurangan ekonomi gitu. Nah, jadi memang itu harus dipersiapkan sejauh-jauh harinya. Wah, baik. Jadi kalau misalnya ingin membangun rumah tangga itu memang ekonominya harus siap dulu ya, Bang Tony ya. Sehingga tadi jangka panjangnya tadi salah satunya ketika anak udah lahir, terus pendidikan, pemenuhan gizi anak juga ya terkait ya, kemudian pendidikan lebih lanjut dan akhirnya membuat sebuah apa istilahnya lingkungan baru atau lingkungan keluarga ya untuk turun ke dunia yang lebih luas lagi. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang apa ya istilahnya stunting nih lebih jauh lagi, memang kalau tadi fokusnya adalah gizi. Memang kalau kita mempersiapkan gizi saat ini akan berpengaruh lebih signifikan ya, Bang Tony? Iya, betul. Soalnya kan kalau gizi itu harus apa ya, ditanamkan sejak dini ya, Kak. Nah, remaja juga kan tadi kan calon ibu dan ayah. Tentunya gizinya juga harus apa ya, ditingkatkan lagi ya agar nanti anaknya juga nggak stunting tadi. Ya, segala macamnya Bang, harus dipersiapkan. Baik. Berarti itu yang salah satunya juga. Nah, kalau kita melihat tentang kondisi kepedulian tentang kesehatan, ini kan tadi kesehatan juga terkait dengan kesehatan reproduksi. Kalau di Jambi, kalau Pak Tony melihat kesadaran terkait dengan reproduksi dan kesehatan lainnya, apakah sudah tinggi atau belum, Tony? Nah, tapi tahan dulu ya, Bang Tony ya, dan juga Kak Sonia, karena Kak Sonia ini nanti akan membahas secara medis, apakah memang kita sebagai remaja juga harus mulai sadar tentang kesehatan, salah satunya adalah kesehatan organ reproduksi ya, Kak ya, untuk sama-sama nih meningkatkan dan menuju Indonesia Emas 2045. Tapi nanti kita akan bahas selesai jeda, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan kita masih ditemani dengan dua anak muda energik dari Provinsi Jambi. Tadi kita sudah membahas secara detail di segmen kedua ini, sebenarnya sangat erat ya kalau ditanya tentang kapan nikah gitu dan lain-lain ya. Kita bisa menjawab bahwa nikah itu tidak hanya tentang apa ya istilahnya langsung ada cinta, yuk kita nikah, enggak ya, tidak sesederhana itu ternyata kalau dari Kak Sonia dan juga Bang Pak Tony. Harus ada siap fisik dulu, kemudian siap sosial, kemudian juga siap secara mental ya. Nah, kita akan angkat telepon terlebih dahulu nih, udah ada penelpon di segmen ketiga, kita akan angkat. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Bung Adet, Akbar. Baik, ini kalau dari dengar suaranya nih Pak Yudi di Telanai. Ya, alhamdulillah. Betul. Baik. Betul. Terima kasih, Bung Iya, Adet. Ya, silakan Pak Yudi, apa kabar hari ini? Terima kasih, Bung Adet, atas waktunya yang singkat. Tapi memang pembicaraan kita cukup padat nih, cukup eksis untuk kedepannya. Artinya kalau saya lihat judul ini memang negara sudah akan mempersiapkan manusia-manusia untuk menuju era emas, ya, era Indonesia emas tahun 2045. Ini luar biasa nih judul kita ini, yang dianggap enteng menurut saya. Jadi kalau kita tentu berdasarkan data, ya, berdasarkan ilmu kesehatan pertama, stunting ini di Indonesia ya tentu dicegah berdasarkan ilmunya ya. Dia dengan kelahiran 1000 hari ya, Ibu Dokter ya. Ya hanya sampai 1000 hari itu pencegahannya. Jadi dari mulai lahir 1000 hari berarti perhitungannya anak itu ya berusia 2 bulan lebih atau 3 bulan kurang. 3 tahun, maaf. 2 tahun kurang, 3 tahun kurang gitu. Jadi tidak sampai 3 tahun ya. Nah, kalau lewat dari situ nggak percuma. Nah, ini kan perlu betul-betul pemahaman tentang seperti Ibu Dokter katakan tadi, tentang stunting itu. Nah, kalau selanjutnya, sementara kan dunia digital ini sekarang, ya kita tahu sendirilah. Nggak usah tahu sama tahu, memang betul tahu. Ya, pergaulan bebas, itu sudah di mata telanjang. Seks bebas. Tuh, bayangkan data di HP Android kita itu kan ada 3 miliar pornografi. Itu negara nyatakan. Belum lagi judi online sama.
3 miliar yang baru dihapus 3 juta. Apa enggak anak kecil kalau dibeli Android yang harga 5 juta, gampang aja dia buka. Gampang anak kecil itu membuka itu. Nah inilah yang disebut dengan info tentang teknologi itu luar biasa, merusak sekali kalau dia dibawa ke negatif. Baik. Kalau bawa ke positif ya harus bisa ahli teknologi, menguasai teknologi. Baik. Nah berkaitan dengan judul kita ini, kaitan dengan generasi emas 2045, sebenarnya ya wajar-wajar saja tingkat pernikahan dini itu di usia 20 tahun itu pada saat ini cukup tinggi rasanya. Pemahamannya belum tahu, karena itu pergaulan bebas tadi. Akhirnya dia tinggi itu yang 20 tahun itu di Indonesia ya, termasuk Jambi lah saya rasa. Nah tentu ini harus direm, dicegah betul. Baik. Dan bukannya narasumber 2 ini mencegah, tapi semua masyarakat elemen. Bukan hanya negara. Makanya pertanyaannya, menurut saya itu, apakah sudah efektif dengan adanya organisasi-organisasi yang seperti AD ini dari genre ini? Pertanyaannya untuk kerja konkretnya untuk mencegah dan edukasi generasi Z, ya, generasi milenial. Kalau datanya itu berdasarkan data di seluruh Indonesia itu sudah 50% lebih. Baik. Dihuni penduduknya itu oleh generasi Z dan milenial. Separohnya itu baby boomer. Coba bayangkan, itulah yang akan mengisi generasi emas. Nah, maksud saya, apakah masih seksi kita untuk mencegah milenial ini untuk tidak melakukan seks bebas atau pemahaman tentang stunting itu? Baik. Nah ini, kalau ini tidak dikeroyoki, wah, 4-5 nanti penuh dengan persoalan yang lebih parah lagi kita diduduki lah 2045 itu. Baik, Pak Nah Yudi. inilah persoalan kita, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan konkret, ini bisa dijawab dengan hasil-hasil yang bisa dipahami oleh generasi Z dan generasi milenial tentang persoalan stunting. Saya demikian, mudah-mudahan ya ini satu upaya kita, bukan hanya upaya kita, tapi upaya kita bersama bisa mensosialisasikan kepada generasi Z dan generasi milenial untuk masa depan dia sendiri di generasi dia nanti. Terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Teladai. Jadi teman-teman, Pak Yudi adalah pendengar setia kita. Jadi salah satu tadi pertanyaannya terkait dengan memang di segmen ini kita akan membahas tentang program apa saja sih yang sudah dilakukan dan efektif tidak sejauh ini yang sudah dilakukan. Nah, tadi kan Pak Yudi menyatakan bahwa saat ini Indonesia memang sedang genting dari perilaku-perilaku beresiko remaja, kemudian perilaku seks pranikah dan lain-lain atau kehamilan yang tidak diinginkan dengan kategori yang cukup memprihatinkan. Datanya juga cukup kalau dilihat biasa dari tahun ke tahun ini jadi PR sama-sama anak muda juga ya. Datanya itu kayak gunung es, di atas aja kelihatan, di bawahnya lebih banyak lagi yang nggak ketahuan seperti itu ya. Nah, kalau tadi Kak Sonia dengar pernyataan dari Pak Yudi dan lain-lain, programnya gimana nih untuk anak-anak atau remaja yang ingin mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih baik dan nanti ketika mau menikah nih anaknya akhirnya bisa dicegah sedini mungkin untuk tidak terjadinya risiko stunting gitu Kak, gimana Kak? Oke, tadi dari Pak Yudi, tadi saya akan headline dari 1000 HPK ya. Bapak Yudi pengetahuannya oke juga nih. Oke, jadi kita bahas tentang 1000 HPK. Jadi benar kata Pak Yudi tadi bahwa pencegahan stunting itu bisa dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu hanyalah pencegahan yang lebih awal lagi. Kita bilang dari remaja, kemudian kita bilang persiapan dari sebelum menikah. Itu merupakan proses untuk kita sampai ke tahap 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu adalah merupakan tahap yang emas. Memang golden period dari seorang anak yang itu sendiri. Yang kita nilai dari dia lagi di kandungan, jadi saat ibu mengandung, hingga memang betul, hingga usia 2 tahun. Nah, itu merupakan suatu golden period atau periode emas, sehingga jika ingin mengoptimalkan gizi anak, kalau misalkan ya, lagi di kandungan mungkin masih kurang optimal nih gizinya nih, mungkin mamanya sering muntah, sering mual, nafsu makannya jelek, nah bisa dioptimalkan lagi. Jadi ketika anak sudah lahir, mungkin dari BBLR ya, mungkin BB-nya kurang, kemudian juga mungkin dari panjang badannya juga nggak sesuai sama umurnya, tidak sesuai dengan usianya, nah bisa dikejar. Ada istilah namanya tumbuh kejar. Nah, tumbuh kejar ini bisa dikejar sampai nih anak usia 2 tahun.
Nah, mulai dari untuk sekarang aku bahas dari Kemenkes ya, bahwa Kemenkes itu juga punya program namanya pemberian snack untuk makan tambahan ya. Nah, snack itu dalam satu biskuit itu mengandung energi ataupun kalori yang cukup gitu jika dimakan setiap hari sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes itu sendiri. Nah, untuk sekarang program stunting itu sudah jadi kombinasi, memang udah kombinasi dari berbagai macam elemen, baik itu dari mungkin tokoh masyarakat, kemudian salah satunya dari BKKBN ya, BKKBN, kemudian juga Kementerian Kesehatan, bahwa itu udah kerjasama banget. Nah, untuk dari biasa kegiatan-kegiatan Puskesmas ya, ini aksi nyata nih kalau Pak Yudi nanya tadi ya, untuk kegiatan yang biasanya Puskesmas itu, jika ada suatu kasus yang mengenai, ini dapat nih ada pasien datang, anak-anak kan selalu kita timbang, selalu kita ukur tuh panjang badannya. Nah, jika sudah yakin ini adalah suatu kondisi stunting atau pendek, juga sesuai dengan tumbuh kembangnya yang tadi saya bilang, kemudian aksinya adalah kita data dari anak tersebut atau ya balita tersebut, kita data, kemudian akan ada kunjungan ke rumah secara langsung dari tim gizi. Kan ada tim gizi juga tuh di Puskesmas tuh, turun secara langsung datang ke rumah, di door to door nganter PMT. Pemberian makanan tambahan tadi. Bener, PMT yang saya bilang tadi. Dan juga PMT tadi yang saya bilang ada untuk sedikit tentang cake ya. Nah, cake ini tadi juga ada PMT-nya, PMT untuk ibu hamil yang cake. Nah, jadi dalam satu roti ibu hamil tadi saya bilang, itu kalorinya mantep banget. Jadi makan satu roti itu udah mencukupi kalorinya gitu. Ditambah dengan makanan-makanan yang ada sekitar. Baik, gitu. jadi ini programnya sudah ada ya, tinggal mungkin nanti diakses lebih lanjut lagi atau mungkin nanti sosialisasinya diperdalam. Nah, berhubung dengan pendekatan dan lain sosialisasi ini, berarti kan Bang Tony ini duta genre Provinsi Jambi, pendekatan-pendekatan dan program-program seperti apa nih? Tadi mungkin salah satunya ada permainan seru dan menyenangkan untuk remaja, tapi ada nggak program-program lain yang memang mempersiapkan seorang remaja ataupun juga remaja akhir dan dewasa awal yang memang sudah usianya matang secara pernikahan dan lain-lain untuk bisa mencegah sedini mungkin bayi ataupun juga kandungan yang nanti yang dilahirkan ini terhindar dari stunting seperti itu. Ini seperti apa, Bang? Oke, kalau ini kan kita genre ya, Iya. generasi remaja. Ya, generasi remaja ini dari remaja untuk remaja kepada remaja ya. Ini memang programnya dibuat kebanyakan khususnya untuk para remaja. Nah, salah satunya kemarin kami ada ke suku anak dalam, ya di sana memberikan sosialisasi kepada mereka juga terkait stunting ini sendiri. Dan juga kemarin di Surabaya, saya juga pernah mensosialisasi penyuluhan di sana. Di sana kemarin di Desa Weru tepatnya di Jawa Timur. Memberikan edukasi kepada mereka terhadap pencegahan stunting. Ini juga termasuk salah satu upaya saya dan juga para remaja lainnya di Surabaya pada saat itu untuk mencegah stunting di daerah pedesaan dan juga di pinggir pantai. Karena memang katanya ya di daerah pinggir pantai itu memang masyarakatnya agak keras terhadap orang luar yang mau masuk dan juga mengedukasi mereka terkait stunting. Mereka merasa lebih paham gitu tentang ini udah ini kok udah ini pas kok, gitu ya. Baik. Jadi memang pendekatannya agak susah di beberapa daerah. Baik, berarti udah sempat juga turun kemarin di suku adat terpencil atau suku anak dalam di Provinsi Jambi seperti itu. Apa yang dilakukan saat itu dan programnya seperti apa? Kalau kemarin ada program dari Duta Genre tahun 2023, ya di sana membantu membuat game-game seru lah bersama anak-anak di suku anak dalam di Muaro Jambi. Baik, berarti ya karena pendekatannya anak-anak jadi memang harus menyenangkan ya. Salah satunya juga stunting. Stunting ini kan juga terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan dan lain-lain ya yang harus diterapkan juga. Nah, tadi kan program lainnya yang memang berhubungan dengan fase nih. Tadi sempat di off the record kita bahas bahwa ada loh ternyata aplikasi ataupun penilaian terkait seseorang ini sebelum menikah dan akhirnya menikah nanti seperti apa dan lain-lain. Seperti apa Kak Son? Iya benar. Jadi berhubung aku juga lagi dinas di Puskesmas Kebun Kopi tadi ya. Jadi itu sering tuh kakak-kakak, abang-abang yang mau nikah tuh nanti mereka bakal minta untuk tanda kesiapan menikah, bukti kesiapan menikah dari Puskesmas. Nah, indikatornya sendiri adalah HB, kemudian tes-tes seperti tes HIV, tes sifilis, sama tes hepatitis. Nah, itu tuh tes di awal tuh. Nah, kemudian nanti bakal dikonseling, kasih tahu bahwa untuk kesiapan menikah itu apa aja, kemudian kesehatan reproduksi yang harus dicegah seperti apa, kemudian untuk dikasih tahu untuk pasangan harus setia, karena jika berganti-ganti pasangan resikonya ke penyakit menular seksual gitu-gitu. Nah,
itu dari awal bakal dikasih tahu tuh. Nah untuk tentang aplikasi sendiri, kita itu punya aplikasi namanya LC-Mil, elektronik siap nikah dan hamil. Nah nanti bakalan si calon pengantin atau caten itu diminta untuk mengisi aplikasi tersebut. Jadi nanti ada hasilnya tuh, ada rapornya di akhir. Jadi mengatakan nih layak atau enggak gitu. Berarti ada skema penilaian ada ya? Ada skema penilaian. Jadi nanti dari hasil LC-Mil tadi nanti ditunjukkan kepada Puskesmas. Nanti oh iya benar udah ngisi ya. Kemudian udah ngisi dan udah layak dari aplikasi LC-Mil. Nah kemudian tadi saya bilang ini sebenarnya untuk dari stunting ini udah benar-benar kombinasi banget. Bahkan dari Kementerian Agama pun, dari KUA pun udah kita akan ada namanya, bukan akan ada sih, sudah ada ya. Sudah ada namanya. Jadi setiap caten-caten itu bakal dikumpulkan, kemudian nanti bakal datang dokter dari Puskesmas setempat untuk memberitahu tentang kesehatan reproduksi, kemudian tentang pola pengasuhan dan lain-lainnya. Jadi bakal ada slide yang dipresentasikan bersama-sama di depan caten gitu. Jadi kalau untuk ngomongin tentang edukasi, usaha, segala macam, insya Allah kalau dari pemerintah tuh udah benar-benar lintas sektor. Baik itu dari, saya bilang tadi, dari Kementerian Agama pun, dari KUA pun udah kombinasi tuh, kolaborasi sama Kementerian Kesehatan, sama BKKBN juga. Nah itu udah kombinasi banget. Nah kalau menurut saya poinnya sekarang, permasalahannya memang balik lagi ke personalnya, ke individunya. Apakah ingin berubah, ingin menyesuaikan, atau ingin sehat gitu. Balik lagi ke individunya. Karena media komunikasi, media informasi, dan teknologi sekarang udah benar-benar canggih. Benar tadi kata Pak Yudi bahwa untuk penggunaan teknologi tadi harus tepat guna. Jadi kalau teknologinya nggak tepat guna, nah itulah sering negatif jadi efeknya. Kalau teknologinya bagus, positif, ke arah yang baik, seperti TikTok kan sekarang juga banyak tuh konten-konten edukasi. Nah itu juga salah satu medianya. Jadi tinggal kita aja nih mau cari tahu atau enggak gitu. Jadi aplikasi dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan informasi kesehatan ini sudah tersedia gitu ya. Tetapi tinggal gimana kita mengakses, dan programnya juga sudah ada. Sudah ada. Berhubung nih program sudah disediakan, akses sudah ada gitu kan. Ini tadi kan terkait dengan merubah pola ya. Tadi Bang Tony juga bilang bahwa pesisir, kemudian juga data-data yang sempat jadi bahan juga kita dulu, ini bahwa daerah-daerah yang malah penghasil tanaman yang misalnya sayur, buah dan lain, malah angka stuntingnya tinggi di sana. Nah itu gimana ya pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman genre supaya memang kesadaran masyarakat ini bisa tumbuh dan lain-lain. Pasti memang tidak mudah, tapi apa saja sih yang udah dilakukan gitu? Jadi kalau di BKKBN itu di setiap daerah itu ada yang namanya PIK-R, Bang, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi memang di setiap daerah itu ada PIK-R. Nah, pendekatannya dari teman-teman di PIK-R ini. Nah, jadi remaja-remaja di daerah sekitar yang mengalami masalah serupa terhadap permasalahan remaja itu bisa ke forum PIK-R itu. Jadi memang kita menyediakan konseling dari remaja untuk remaja. Jadi misalnya masalahnya tadi ya tentang stunting, tentang gizi, ya bisa langsung nanyakan ke forum PIK-R itu. Jadi memang sekarang udah disediakan semuanya di teknologi. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke personalnya tadi, kalau mau datang ke PIK-R-nya, mau bergabung ya terbuka bebas. Sekarang sudah banyak banget forum PIK-R di Provinsi Jambi. Wah, jadi memang ini PIK-R-nya bisa diakses di mana aja, Kak? Kalau forum PIK-R itu kan udah apa ya, di setiap daerah itu biasanya ada. Nah, kalau mau bergabung, itu biasanya bisa cari saja di Instagram, bisa ada juga. Tinggal dicari di media sosial. Berarti dari tingkat desa pun juga ada udah PIK-R gitu ya, Kak ya. Terus di sekolah pun juga ada berarti ya? Ada PIK-R masyarakat. Oh, ada PIK-R masyarakat sama PIK-R pendidikan. Oh, baik. Jadi ada dua, masyarakat dan juga pendidikan. Dan ini bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Kak. Kenapa sih sekarang kalau kita melihat tadi kalau dari Kak Sonia kan sudah menyatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah lebih baik dan sudah apa istilahnya berkesinambungan dan lain-lain. Nah, kalau dari Bang Tony ini melihat partisipasi aktif anak muda ataupun remaja untuk terlibat nih dalam program-program yang berhubungan dengan kesiapan menikah, kemudian pencegahan stunting, gizi, kesehatan reproduksi, seks pranikah dan lain-lain, itu seperti apa, Bang? Kalau di Provinsi Jambi ya, Bang, kalau saya lihat dari mata saya sendiri, karena memang agak tabu sebenarnya kalau di Jambi. Nah, memang mereka, apalagi yang kesehatan reproduksi juga tadi ya, Bang, mereka menganggap kalau yang kayak gitu tuh tidak masuk ke ranah mereka gitu. Jadi hal-hal yang maksudnya membahas tentang kesehatan reproduksi, organ pria dan wanita itu adalah sesuatu yang masih dianggap tabu. Jadi gimana tuh cara pendekatan yang dilakukan, kemudian juga menyadarkan sesama remaja nih agar mau sudah peduli dengan kesehatannya, Bang? Itu dari forum PIK-R tadi juga bisa ya, Bang, tapi juga sebagai remaja
kita juga bisa mengedukasi melalui media sosial juga, terus juga bisa melalui penyuluhan di sekolah-sekolah biasanya juga. Baik, berarti ada langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti itu ya, supaya memang kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu poin penting juga bagi kesehatan remaja, kemudian juga kesiapan-kesiapan yang lain ini sudah benar-benar dipersiapkan sedini mungkin gitu ya, sehingga memang angka stunting di Provinsi Jambi dan Indonesia ini bisa semakin turun. Nah, usai jeda kita bacakan kembali, saudara tetap di Dialog Kabar Jambi. Iya, terima kasih saudara kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan pembahasan kita tidak terasa nih semakin ke ujung sebenarnya makin seru ya, tapi sayang sekali gitu. Ini sudah di fase segmen terakhir, jadi kita akan mendengarkan mungkin ada pesan, kesan ataupun juga informasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman remaja hebat yang ada di Provinsi Jambi. Kita mulai dari Kak Sonia. Kak Sonia, apa yang disampaikan kepada penonton dan teman-teman di rumah terkait tema kita hari ini? Oke. Penting banget nih kayak. Jadi gini teman-teman, untuk sobat-sobat dari TVRI Jambi, di sini saya ingin memberitahukan dan ingin mengkampanyekan juga bahwa untuk kesiapan dari menikah itu bukan hanya sekedar cinta saja, seperti kita headline dari tadi, bahwa kesiapan menikah itu banyak sekali. Jadi jangan peduli karena umur kamu udah tua, mungkin udah berumur, terus belum buru-buru nikah, tapi kalau faktanya kamu belum siap, nggak apa-apa, tunda aja nggak apa-apa, it's okay kok. Kemudian yang kedua, jika kamu sudah menikah, pastikan bahwa kamu tahu betul bahwa untuk kesiapan menikah, kesiapan dari hamil itu penting. Kita harus tahu bahwa ada istilah tadi, 1000 hari pertama kehidupan. Tolong dioptimalkan gizi anak, yang mana kita kejar, baik itu dari anak dari dalam kandungan hingga anak nanti sudah lahir, hingga usia 2 tahun. Kemudian poin terakhir, jika anak telah lahir, mohon dijaga, mohon dibimbing, dan mohon dioptimalkan juga dari segi pendidikan anak, supaya kita itu bukan dari sekedar hanya kuantitas anaknya saja, tapi harus kualitasnya yang berkualitas gitu. Jadi nggak apa-apa, misalkan ingin punya anak 1, 2, nggak apa-apa, yang penting kualitasnya ada. Baik, gitu. Wah luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Sonia. Nah, selanjutnya nih Bang Fatoni, ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah apa nih pesan dan kesannya ataupun juga informasi sesuai dengan tema kita pada hari ini? Oke. Ya. Halo Sobat TVRI, jadi mungkin tulisan remaja ya, yang ada di Provinsi Jambi yang sedang menonton siaran kali ini. Ya, pesan saya tetap semangat juga, dan juga kata Kak Sonia tadi, tetap mempersiapkan apa yang harus disiapkan ketika sudah menikah, dan juga tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, tetap peduli terhadap 3 masalah yang sering dihadapi pada remaja tadi, pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa perlu kita hindarin ya Bang. Nah, yang kemudian juga mau pesan kepada teman-teman semua, tetap mencoba apapun itu, selagi itu baik ke depannya. Perjuangkan terus. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Fatoni sudah hadir hari ini, dan juga Kak Sonia sudah berbagi bersama kami tentang tema kita Remaja Peduli Stunting. Jadi memang saudara dan pemirsa, tadi ada poin yang disampaikan sedari awal bahwa menikah atau kesiapan untuk mencegah terjadinya stunting ini tidak hanya tentang cinta gitu ya, tetapi memang harus ada 3 poin yang harus disiapkan. Pertama, kesiapan mental, kemudian fisik dan ekonomi. Karena ketika nanti sudah dalam rumah tangga dan lain-lain, ini ada proses-proses lainnya yang harus dilewati secara penuh. Sekali lagi saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.